Pemirsa Koalisi Indonesia Bersatu mengaku masih tetap solid meski salah satu parpol anggota KIB bermanuver dengan lebih dulu mengumumkan calon presiden yang diusungnya, Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Benarkah Koalisi Indonesia Bersatu akan tetap bersatu ataukah hanya menunggu waktu untuk berpisah dan bertanding di pemilihan presiden 2024 mendatang? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat siang, Mas Hanta. Selamat siang, Eva. Ya, Mas Hanta, P3 resmi dukung Ganjar, Golkar usung Airlangga, PAN belum memutuskan. Apakah Koalisi Indonesia Bersatu akan tetap bersatu, Mas Hanta? Ya, relevansi KIB menurut saya sudah semakin lemah ya, ketika P3 sudah memutuskan mendukung Ganjar bersama PDI Perjuangan, sementara dua partai lainnya belum menentukan. Kita lihat ujungnya, kalaupun nanti kedua partai lainnya akhirnya memiliki pilihan yang sama, mungkin mereka akan mengatakan di bagian ujung pasti solid. Tapi untuk hari ini menurut saya sudah tidak relevan untuk bicara KIB, kecuali Partai Golkar dan PAN ini melanjutkan koalisi baru mereka berdua untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya. Karena kita tahu PAN dan Golkar tanpa P3 pun membangun suatu koalisi, mereka melampaui persyaratan minimal 20% perolehan kursi. Itu yang saya kira bisa kita baca dari perkembangan KIB hari ini. Tapi kalau soal koalisi itu terbangun, karena ada kesamaan dukungan dalam satu bangunan sikap politik. Dan hari ini sudah mulai berpendar, ya, mulai berpisah. P3 sudah kalau kita lihat peluang, kalau P3 sudah terkonfirmasi, sudah bisa diprediksi sejak awal. Yang pertama bergeser mendukung Ganjar Pranowo ketika didukung oleh PDI Perjuangan hari ini. Sementara Golkar kecenderungannya komunikasinya semakin intens, sepertinya kita bisa prediksi juga kemungkinan bersama Prabowo-nya juga cukup besar. Nah, kalau PAN masih 50-50 kalau kita perhatikan dari pergerakan partai-partai ini. Itu mungkin dari sementaranya pergerakan dari tiga partai ini. Mas Hanta, apa dampaknya bagi koalisi jika pilihan capresnya saja berbeda? Masih bisakah disebut koalisi, Mas Hanta? Ya itu jangkar utama sebuah koalisi itu karena persamaan dalam dukungan pilpres. Ini kan koalisi pilpres. Kalau pilpres capresnya beda ya udah, itu bukan koalisi B-nya, udah basa-basi, koalisi basa-basi. Saya kira ini mereka sedang berusaha menunjukkan kepada publik kita bersatu, melakukan komunikasi. Tapi begini ya Pak, melihat pergerakan KIB jadi begini, peta koalisi di Indonesia ini atau peta pertarungan menuju 2024 ini bukan sekedar pertarungan para capres pemilik elektabilitas tinggi, bukan juga hanya sekedar kita lihat pertarungan para pemegang boarding pass, yaitu player atau para ketua umum partai, tapi sejatinya juga ada pertarungan para kingmaker utama yang memiliki otoritas yang sangat kuat dalam peta konstelasi pilpres ini. Siapa mereka? Tiga orang itu. Satu, saya harus mengatakan secara singkat, satu Pak Surya Paloh yang sejak awal mengusung Anies Baswedan yang kemudian terbukti berpotensi membentuk satu koalisi bersama dua partai lainnya dengan Nasdem. Itu satu. Yang kedua adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, pemegang tiket, golden ticket bahkan tanpa berkoalisi dengan partai manapun sebagai partai pemenang. Yang Bu Mega adalah salah satu orang yang menentukan. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah aktor politik hari ini, suka atau tidak suka, yang paling berpengaruh di antara tokoh lainnya ketika bicara partai-partai di luar yang saya sebutkan di awal tadi. Partai Koalisi Perubahan dan PDI Perjuangan. Partai-partai di dalam KIB dan KIR, Koalisi Indonesia Bersatu, Indonesia Bersatu, itu Pak Jokowi sebagai kingmaker. Nah, bicara KIB sebenarnya, tunggu saja arah dari Pak Jokowi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN, akan ada pertemuan dengan Presiden Jokowi. Jadi arah pergerakan PAN itu sangat terpengaruh dengan komunikasinya dengan Pak Jokowi. Begitu juga dengan Golkar nanti seperti apa. Ini pun nanti akan mengkonfirmasi bagaimana sikap politik Pak Jokowi sebagai kingmaker. Apakah totalitas sepenuhnya akan berada di Ganjar meskipun dalam partai yang sama, atau Pak Jokowi akan meletakkan dua kaki dukungannya kepada dua kubu. Ya, itu bisa jadi kepada Ganjar, juga kepada Prabowo yang kita tahu dianggap cukup dekat. Tentu juga variabel capresnya. Kalau capresnya dari KIB, saya lihat ada bandul politiknya mengayun kedua poros antara dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Nah, bagi PAN menurut saya arah pergerakannya masih 50-50 ke Prabowo atau ke Ganjar. Kalau Golkar bahkan lebih
dinamis. Selain ke Ganjar ada peluang, ke Prabowo lebih besar saya lihat kecenderungannya, tapi bisa juga ke Anies Baswedan kalau kita bicara Golkar dengan manuver politiknya. Jadi variabel dua ini, variabel capres dan variabel kingmaker, saya kira sangat menentukan arah pergerakan di hari-hari terakhir ini. Dan yang ketiga, ada faktor pendukung juga. Mereka semua ini, partai KIB ini, Eva, ada partainya kendaraan para cawapres sebenarnya hari ini. Kita lihat Airlangga kalau mau realistis dia bicara capres, sekarang adalah cawapres. Tapi cawapres mana yang lebih diterima oleh kubu Ganjar sama kubu Prabowo kalau kita anggap Prabowo ada poros. Begitu juga P3 kecenderungan membawa Sandi, PAN membawa Erick Thohir. Nah, dengan mereka membawa aspirasi sebagai cawapres ini saya kira menjadi variabel juga. Ditambah sedikit lagi adalah faktor kotel efek, faktor dari insentif elektoral, politik elektoral yang mereka dapat lebih menguntungkan kemana. Tapi yang dua terakhir itu hanya faktor pelengkap. Variabel utamanya lebih pada arah si kingmaker tadi yang saya katakan Pak Jokowi, dan mereka mendapatkan aspirasi apa sebagai cawapres mana yang lebih diterima. Begitu. Baik. Mas Hanta, kalau Mas Hanta sebut ya, koalisi ini disebut koalisi basa-basi dan masih tinggal menunggu arahan dari kingmaker saja. Sampai kapan koalisi ini akan bertahan, Mas Hanta? Arahan apa yang Anda maksud? Ya, begitu ada satu saja ternyata antara PAN, kalau PAN misalnya akhirnya ke Ganjar juga, mungkin masih relevan, mereka akan mengatakan bertahan. Tapi satu saja kemudian sudah menyatakan mendukung Prabowo misalnya, Pak Erlangga dan Golkarnya, maka sudah tidak relevan bicara KIB lagi. Hari ini juga sebenarnya sudah berbeda mereka dalam sikap politiknya. Jadi menurut saya ini soal bertahan di waktu yang pendek ya, sampai kapan, pertanyaan sampai kapan ya kita tunggu. Yang paling relevan itu memang saya membuktikan bahwa analisis saya tentang arah kingmaker. Yang ditunggu itu nanti berapa hari atau berapa waktu kemudian setelah pertemuan para ketua umum ini dengan Pak Jokowi. Bukan pertemuan tadi malam itu tidak ada dengan Pak Jokowi. Nanti kalau ada pertemuan dengan Pak Jokowi, itu akan terbaca arah politiknya akan kemana dari KIB ini. Kalau kita dengar suaranya, kalau P3 jelas pengen ke Ganjar, PAN tadi saya katakan masih dua peluang karena mereka membawa aspirasi posisi cawapres, karena kan mereka berebut cawapres juga hari ini, komplikasi politik barunya. Sementara Golkar juga ada aspirasi dari beberapa politisi Golkar kemungkinan akan membangun narasi koalisi besar atau koalisi kebangsaan, bahkan kemarin saya bicara di Metro TV juga bersama Pak Nurdin Halid, kemungkinan ada koalisi kebangsaan yang ingin dibangun, Golkar bersama PAN kalau bisa katanya, tapi bersama Gerindra dan PKB. Itu juga aspirasi, kan kita belum tahu dinamikanya. Jadi tergantung tarikannya, Eva. Kalau ternyata betul ini kan sudah P3 terpental ke Ganjar, tapi kalau kemudian Golkar mendekat ke Prabowo, maka sudah selesai, tidak bicara KIB lagi, akan muncul koalisi baru. Jadi opsi bagi kawan-kawan berkawannya KIB saat ini ada dua sebenarnya. Satu, mereka yang sisanya ini PAN dan Golkar ini kemudian membuat opsi baru. Opsi baru apa? Kalau mereka sendiri berdua cukup, tapi itu kecil kemungkinan. Opsi barunya mereka membangun sebuah koalisi baru, sebagai koalisi cawapres misalnya bersepakat ditawarkan kepada salah satu. Baik. Ini juga kecil. Yang paling mungkin yang ketiga. Yang ketiga ya semuanya akan memiliki sikap politik yang berbeda. Dugaan saya hanya dua kalau saya bisa analisa, ketiga-tiganya ini akan berpisah, di mana ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo. Baik. Atau ini kemungkinan kedua, tapi tidak lebih besar dari yang pertama, ketiga-tiganya akan ke Ganjar Pranowo. Tapi untuk konteks Golkar, saya melihat agak sulit untuk dalam waktu dekat membaca akan menuju ke Ganjar. Karena PDIP dan Ganjar saya lihat tidak mengirimkan signal membutuhkan Golkar, lebih membutuhkan kawan koalisi berbasis religius seperti PAN dan P3. Tapi lagi-lagi masih dinamis ini. Masih dinamis, tunggu waktu, tunggu arahan dari kingmaker, apakah tetap menjadi koalisi Indonesia Bersatu atau menjadi koalisi baru. Kita tunggu ya. Mas Hanta, terima kasih. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.